Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada, Jemaat GKI Klasi Solo. Senang sekali rasanya saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara lagi di dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama persiapkan diri dan hati kita untuk belajar akan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung lisan. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggal di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat mereka mengenal dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini kita mungkin sering mendengar atau sering menyaksikan sebuah berita mengenai seorang artis yang baru saja keluar dari tahanan, baru saja selesai dari hukumannya, harus diboikot oleh netizen, oleh penikmat hiburan tanah air karena suatu hal gitu. Berdasarkan beberapa media yang saya baca, sang artis ini diboikot atau ditolak untuk kembali ke dunia hiburan tanah air karena ia telah melakukan sebuah kesalahan. Sang artis ini sudah melakukan sebuah pelanggaran sehingga tidak boleh lagi tampil di media hiburan Indonesia. Sang artis ini dirasa tidak cocok untuk kembali tampil karena perilakunya yang sudah dianggap buruk, perilakunya yang sudah dianggap bercelah, atau dalam tanda kutip ia disebut sebagai seorang yang berdosa. Netizen ini melakukan pengisian sebuah petisi yang mungkin sudah ditandatangani oleh banyak orang, sehingga sang artis ini diminta untuk tidak kembali ke tanah air. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari berita mengenai artis ini kita sebenarnya dapat melihat sebuah realita bahwa manusia ini seringkali menjadi hakim bagi sesama manusia. Manusia seringkali mencap stempel dosa kepada sesama manusia, dan manusia seringkali merasa lebih benar dibandingkan manusia yang lain, sesamanya. Dari kisah tadi kita dapat melihat bahwa terkadang manusia merasa dirinya lebih baik sehingga dia bisa memperlakukan seseorang yang dianggap lebih buruk darinya semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita membaca bacaan kita tadi, kita dapat menyaksikan bahwa sejatinya setiap manusia ini adalah orang yang berdosa. Rasul Paulus
memberikan sebuah pengingat bagi kita di dalam suratnya tadi di Roma ayat pasal yang ketiga ayat yang ke-9, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih baik, yang lebih tinggi dibanding orang lain. Kita dapat saksikan Bapak Ibu di ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada seorang yang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas kita telah tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di dalam bawah kuasa dosa. Baik orang Yunani, orang Yahudi, ataupun orang Indonesia dan dimanapun, semua orang berdosa. Semua orang memiliki kesalahan. Semua orang memiliki kelemahan. Manusia selalu hidup dan beriringan dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini Rasul Paulus ingin mengingatkan dan memberi kesadaran bahwa setiap manusia ini adalah manusia yang rapuh, manusia yang memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, dan bahkan seringkali manusia mengalami kesalahan di dalam hidupnya. Rasul Paulus juga mengutip beberapa sumber itu dari Perjanjian Lama, dari ayat 10 sampai ayat ke 18, bahwa manusia ini memiliki berbagai macam kesalahan. Nah, Bapak Ibu, manusia rapuh, manusia lemah, manusia memiliki kekurangan, tetapi semua itu dalam cara yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kesalahan dalam hal A, kekurangan dalam hal A, kelemahan dalam hal B, atau dalam tanda kutip dosa dalam hal C. Semua orang memiliki, namun semua orang memiliki cara yang berbeda-beda. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan kesadaran bahwa manusia adalah pribadi yang rapuh, manusia adalah pribadi yang lemah, manusia adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan, dan juga kita menyadari bahwa manusia ini, kita sebagai manusia adalah pribadi yang juga hidup di dalam kerapuhan. Kita adalah pribadi yang hidup dalam kelemahan dan kekurangan. Kita justru dapat saling merangkul satu dengan yang lain. Kita dapat saling mendorong, kita dapat saling mengasihi satu yang dengan yang lainnya. Di balik setiap kesalahan, kekurangan, dan kelemahan yang kita miliki, yang berbeda-beda jenis, yang berbeda-beda caranya, kita justru dapat saling merangkul, saling menguatkan. Bukan justru kita saling menghakimi, kita saling menilai, kita saling menimbang kelemahan orang lain. Kita semua lemah, kita semua bersalah dengan cara yang berbeda. Maka Bapak Ibu, semestinya kita dapat saling memperkokoh kerapuhan kita masing-masing. Kita dapat saling menguatkan kelemahan kita satu dengan yang lainnya. Kita dapat saling mengisi satu sama lain apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga kita dapat hidup menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bersama-sama dapat hidup menjadi pribadi yang tidak penuh, tidak banyak kelemahan, kerapuhan, dan kesalahan lagi. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membaca lebih lanjut, mungkin di ayat ke-21 dan seterusnya, bahwa manusia dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Kita sebagai manusia berdosa, kita menyamai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk menjalani teladan Kristus, yakni kasih. Kasih kepada sesama manusia, kasih yang menguatkan, kasih yang merangkul dan menolong mereka yang rapuh. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia yang rapuh berdosa, kita meneladani ajaran Kristus, yakni kasih, untuk saling merangkul, saling menguatkan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan, kita dapat menjalani seharian kita bersama-sama dengan manusia di sekitar kita penuh dengan kebaikan.